Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Alia Reski Syafaat, nomor urut 05 dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya ingin memaparkan materi mengenai kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama ada maritim. Maritim berasal dari kata maritimus atau mare yang artinya laut. Dalam KBBI, maritim memiliki arti yang berkenaan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Meski Indonesia merupakan wilayah dengan banyak kepulauan, tetapi tiap daratan dengan daratan yang lain dihubungkan oleh lautan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa lautan bukan pemisah tiap daratan di kepulauan Indonesia. Nah, mengapa kerajaan di Indonesia bisa berkembang menjadi kerajaan maritim? Yang pertama, disebabkan wilayah Indonesia menghubungkan pusat perdagangan internasional zaman kuno yaitu India dan Tiongkok. Selat Malaka menjadi gerbang penghubung dari dua wilayah tersebut. Yang kedua, adanya bandar-bandar tempat berlabuh para pedagang serta komoditas penting yang diperdagangkan. Nah, apa saja kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia? Yang pertama, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan bercorak Buddha terbesar di Indonesia yang berdiri pada abad ke-7 Masehi. Wilayah kekuasaan membentang dari Kamboja, Thailand, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan pesisir Kalimantan. Menjadi kerajaan maritim yang kuat dalam militer dan ekonomi dengan menguasai jalur perdagangan Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Bangka, dan Laut Jawa bagian barat. Yang kedua yaitu Mataram kuno, kerajaan yang berada di Jawa Tengah tahun 731 sampai 928 Masehi diperintah oleh dua dinasti besar, yaitu dinasti Sanjaya Hindu dan dinasti Sailendra Buddha. Pemerintahan dua dinasti kemudian dipersatukan oleh Rakai Pikatan. Sekitar abad 10, pusat kerajaan dipindahkan oleh Empuk Sindok ke Jawa Timur dengan mendirikan dinasti Isyana dan kerajaan Medang Kumulan. Sistem ekonomi berpusat pada pertanian dan perdagangan, menawarkan peninggalan bangunan megah seperti Candi Borobudur dan Prambanan. Yang ketiga yaitu Kerajaan Singgasari, kerajaan yang berdiri pada tahun 1222 Masehi oleh Ken Arok. Kerajaan yang diawali dengan tragedi dan konflik internal ini mencapai masa puncak di bawah kekuasaan Kertanagara. Adanya sinkretisme pada aliran Buddha Tantrayana, kitab Pararaton, usaha politik Dwipantara, penguasaan kerajaan seberang melalui ekspedisi Pamalayu membuktikan kemajuan dalam kerajaan ini. Yang keempat yaitu Kerajaan Majapahit, kerajaan baru yang didirikan oleh Raden Wijaya menantu Kertanagara di hutan tarik tahun 1293 Masehi bercorak maritim agraris. Ada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan patinya Gajah Mada. Wilayah Nusantara berhasil dipersatukan di bawah kekuasaan Majapahit. Sumpah Palapa adalah janji yang diucapkan Gajah Mada ketika diangkat sebagai Pati Amangkubumi. Nah, adapun warisan kerajaan Hindu-Buddha dalam kehidupan masa kini. Yang pertama, peninggalan bangunan monumental seperti Borobudur dan Prambanan memberikan kemajuan bagi ilmu penelitian dan aset berharga Indonesia dan dunia. Yang kedua yaitu stratifikasi sosial yang masih berlanjut di masyarakat Bali. Yang ketiga menjadi sumber inspirasi kejayaan masa lalu dan diadopsi menjadi semboyan nasional yang kita kenal dengan kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.